Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat seperti kami di sini juga sehat. Ya, senang rasanya saya Ronald juga Tantri bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Ini kalau kita bicara penyakit yang sering muncul saat ini, karena memang dari tekanan darah dan juga dari diabetes itu adalah penyakit stroke sebetulnya. Aduh, stroke komplikasinya. Stroke ini bisa dibilang salah satu penyakit pembunuh nomor 1. Gantian biasanya sama serangan jantung. Betul. Bahaya sekali. Seperti juga narasumber kita hari ini, Kak Ronald. Jadi bayangin dong ya kalau lagi sholat subuh nih pagi-pagi. Ambil wudhu katanya. Nah, ambil wudhu gitu ya, berharap bisa sholat, berdoa dengan baik, tapi tiba-tiba ternyata brek jatuh. Karena serangan stroke. Itu diawali karena beliau ini punya hipertensi. Tekanan darahnya 210/110. Itu tinggi gitu kan ya. Dan berat badannya juga memang pada saat itu tinggi, 98 kg. Diduga ini karena kebiasaan makannya yang tidak terkontrol. Tapi terus gimana kondisinya saat ini dan apa sih yang dilakukan untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa memulihkan penyakitnya? Kita akan sama-sama ngobrol-ngobrol dengan Pak Munawar dan tentu saja dengan Mas Boyke yang hadir di sini. Mas Boyke, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Iya, dan sudah tersambung bersama kami melalui aplikasi Zoom ada Pak Munawar. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Iya, pernah terkena serangan stroke tahun 2017 ya. Pada saat Bapak terkena serangan, apakah Bapak langsung tahu, wah ini stroke nih? Menyangka gitu. Iya. Saya di kamar mandi tahu-tahu ngelitak di rumah sakit aja udah. Tidak sadar Tidak berarti apa sadar, ya? iya. Ya enggak, maksudnya di kamar mandi jatuh terus nggak sadar tahu-tahu di rumah sakit. Terus kemudian prosesnya adalah harus dirawat di rumah sakit. Ya dirawat di rumah sakit 13 hari waktu itu saya. 13 hari. Yang dirasakan ada bagian badan yang lumpuh, Pak? Belah kanan saya kan waktu pertama kali emang ya lumpuh. Itu apa Pak? Tangan, kaki atau semuanya? Tangan kanan, kaki kanan semua satu paket. Dan ketika diperiksa di rumah sakit ketahuan memang penyebabnya adalah hipertensi. Iya sih. Dan tinggi ya Pak, 210 ya waktu itu? Iya, tinggi banget. Waktu 13 hari di rumah sakit, kemudian dinyatakan boleh pulang, itu kondisinya apakah sudah normal atau masih ada sisa di mana tangan kanan tidak bisa digerakkan, kaki kanan juga? Iya dibawa pulang, maksud itu udah tiduran di kasur aja udah. Tidak bisa Semua beraktivitas sama dirawat sama sekali? istri saya itu. Waktu tahu bahwa punya tekanan darah tinggi, waktu Bapak kena stroke di rumah sakit, atau sebetulnya sebelumnya sudah pernah tahu bahwa aduh punya sebenarnya darah tinggi? Tapi saya dulu gini, perasaan saya darah tinggi tapi nggak apa-apa, cuma sepetak kabur gitu saya kan. Tahu cuman tidak dihiraukan, diabaikan ya Pak ya. Iya. Tetap makan sate kambing terus? Iya, nah sekarang kondisinya bagaimana Pak? Ya alhamdulillah masih bisa jalan. Tapi sholat saya di kursi sekarang sholatnya. Karena nggak bisa sujud. Tapi kalau kita lihat sekarang tampaknya segar Bapak ya, bicara juga lancar gitu kan ya. Ada usaha apa sih Pak yang Bapak lakukan? Pakai laser setiap hari kan pakai laser saya. Sore sama pagi. Perubahannya apa saja Pak? Sebelum menggunakan laser sama setelah menggunakan laser? Dulu sebelum pakai laser kan saya suka susah jalan gitu kan. Terus pakai laser setiap pagi sama sore, alhamdulillah sampai sekarang gini aja keadaannya. Mas Boyke, Ya. lagi-lagi kena stroke gara-gara hipertensi yang diabaikan. Orang itu baru akan sadar ya setelah mereka mengalami komplikasi daripada hipertensi. Waduh. Dan harus diingat Pak Munawar bahwa bukan Pak Munawar saja, hipertensi itu kadang-kadang tidak memberikan gejala apapun. Termasuk saya juga, itu nggak ngalamin apa-apa ya, dan ketahuannya pada waktu mau dilakukan operasi mata waktu itu penggantian lensa ya. Jadi yang namanya hipertensi itu memang berkaitan betul dengan pertama pola hidup yang sehat. Ya. Kedua, memang makanan menentukan, ya makan kambing, lemak mah udah pastilah itu. Makan garam-garaman, ya. Kemudian mungkin kebiasaan hidup yang tidak baik seperti merokok dan sebagainya. Itu juga bisa menimbulkan penyakit hipertensi. Tapi yang jelas adalah bahwa hipertensi terjadi karena kekakuan pembuluh darah, ya, sehingga jantung itu harus memompa sedemikian rupa, akibatnya bisa pecah pembuluh darah, atau juga bisa karena kekentalan darah. Semuanya berkaitan dengan darah dan pembuluh darah.
Oleh karena itu, kita harus tahu juga bahwa semakin kita menua, pembuluh darah kita semakin kaku. Plus ditambah dengan pola hidup kita, pola makan kita yang kacau balau, otomatislah resiko terjadinya stroke menjadi semakin tinggi. Apalagi dianggap itu oleh Pak Munawar sendiri sebagai sesuatu yang enteng-enteng aja. Orang nggak apa-apa kok. Nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa apa-apa kok. Nah ini yang terjadi. Pemirsa juga harus hati-hati ya. Melakukan pemeriksaan tekanan darah di rumah Ya. itu juga Ya. sangat perlu. Tapi bagaimanapun Tantri, kita harus apresiasi bagaimana usaha dari Pak Munawar ini ya untuk pemulihan pasca serangan stroke. Saya yakin pasti sekarang gaya hidupnya udah berubah. Yang paling penting adalah sudah menggunakan teknologi laser. Sehingga kita bisa lihat sekarang wajahnya segar, tangan juga sudah bisa kembali bergerak ya Pak ya. Bicara juga lancar, kaki juga udah mulai bisa bergerak. Intinya sudah dalam jalur yang tepat untuk pemulihan. Nah, tapi yang menjadi pelajaran juga untuk kita adalah kalimat yang mengatakan, saya tuh sebenarnya udah tahu kalau punya hipertensi. Tapi nggak ada rasanya, aku cuekin aja. Waduh, bahaya. Makanya teruslah bersama dengan kami di sini di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, kita masih membicarakan seputar bagaimana teknologi laser bisa membantu pemulihan pasca stroke. Ya, yang penting itu adalah pulih dulu. Yang kedua, mencegah supaya stroke tidak berulang. Karena kalau sudah stroke memang hidup berubah. Betul. Harus berubah. Mau tidak mau harus berubah, harus menjalankan pola hidup sehat. Harus itu. Seperti yang dialami oleh Pak Munawar. Dulu Bapak cerita sama kita tadi di segmen sebelumnya sering makan ya lemak-lemak. Akhirnya punya hipertensi, tapi dicuekin gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Habis enak sih. Saya juga suka kok Pak, nggak apa-apa. Cuma ya jangan kelebihan gitu loh. Bapak merokok juga tidak sih Pak? Dulu saya ngerokok, saya berhentinya 4 tahun yang lalu, saya berhentinya udah. Tadi kan cerita juga di segmen sebelumnya, ini untuk pemirsa yang baru bergabung bersama kita, Pak Munawar tadi cerita bahwa pulang dari rumah sakit setelah 13 hari dirawat tuh sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak Kak. bisa ngapa-ngapain. Harus dirawat oleh istri karena ya cuma tiduran aja. Nah itu gimana Pak? Nggak bisa ngapa-ngapain sendiri, kemudian hanya terbaring begitu, harus dibantu banyak orang. Sementara Bapak orangnya aktif. Waktu itu kondisinya seperti apa itu Pak? Saya ya hampir ini apa namanya, stres sama itu istilahnya, ya bosen juga gitu ya. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi semenjak pakai laser itu hasilnya udah gak bisa ngebantu kan, saya bisa jalan sendiri kan. Sekarang kehidupan Bapak bagaimana Pak? Makannya bagaimana? Tidurnya bagaimana? Makan saya 2 kali sehari. Nah yang dimakan apa? Udah nggak yang lemak-lemak? Udah nggak? Udah nggak pernah makan lemak lagi saya. Nggak pernah makan daging. Tidurnya bagaimana Pak? Cukup nggak? Tidur alhamdulillah saya pules tidurnya. Bagus. Oke. Tidurnya saya pules. Aktivitas fisik masih ada gerak yang bisa dilakukan Bapak? Ya jalan-jalan aja udah. Terus stresnya bagaimana Pak? Apakah masih ada rasa marah gitu, stres gitu Pak? Ya karena udah takdir saya ya sekarang ya. Udah saya nikmatin aja hidup ini, udah gitu aja. Pak Munawar ini kan terkena stroke di usia 49 tahun ya Pak ya? Usia yang produktif Iya. sebetulnya. Betul. Dan sekarang usianya 54 tahun. Mas Boyke, Pak Munawar lebih muda dari Mas Boyke loh. Tapi di usia 49, bayangkan usia 40-an kena stroke ini. Stroke tidak mengenal usia. Ya. Bahwa stroke itu hanya mengenai orang tua itu mitos. Ya, di bawah 50 tahun banyak. Bahkan saya menemukan pasien yang di bawah 40 tahun pun sudah ada yang stroke, serangan jantung. Ya. Semuanya kenapa? Semuanya akibat darah yang tidak sehat, pembuluh darah yang tidak sehat. Makanya mumpung nih pemirsa-pemirsa yang masih muda mungkin jangan sampai kena stroke. Itu akibatnya, kita lihat sendiri. Sekarang istrinya yang kerja, ya kan? Dia sebagai tulang punggung keluarga ya, istrinya yang merawat. Stroke itu bukan hanya menyerang diri sendiri, tapi seluruh keluarga kelabakan. Dari sisi emosional, ya, dari sisi penghasilan, semuanya terkena. Ya, oleh karena itu, pemirsa, tolong jangan sampai kena stroke. Alhamdulillahnya ketemu teknologi laser. Seperti apa dia bisa membantu, ya? Jadi teknologi laser ini ketika teknologi itu dinyalakan, dia akan mengeluarkan 3 buah sinar. Sinar yang merah dia akan mencegah penempelan atau agregasi trombosit
Dan yang sudah menempel darah kental itu akan diuraikan, jadi mencegah pengentalan darah. Sinarnya yang biru, dia akan membuat pembuluh darahnya melebar, ya, sehingga aliran darah menjadi lancar dan tekanan darahnya juga menjadi menurun. Ya, kemudian juga ada pengaktifan daripada yang namanya hormon melatonin sehingga tidurnya lebih nyenyak. Sehingga orang-orang yang hidupnya stres ya, biasanya setelah tidur, bangun tidur itu menjadi lebih segar. Karena tidur dalam kondisi yang tidur pulas dan juga dikeluarkan hormon endorfin. Kemudian juga yang jelas adalah si sinar kuningnya juga selain membantu stres meningkatkan imunitas. Jadi secara simultan ya, ketika teknologi laser itu dipakai, semua sinarnya bekerja untuk memulihkan stroke tersebut. Oleh karena itu tidak heran Pak Munawar mengalami perubahan-perubahan yang drastis ya. Yang tadinya nggak bisa digerakkan karena aliran darahnya mulai lancar ya, sudah hampir nggak kelihatan kalau dia itu pernah terserang stroke sampai dirawat 13 hari. Oleh karena itulah sekali lagi pemirsa diingatkan bahwa jaga kesehatan darah kita agar kita tidak terserang stroke. Terutama juga adalah teman-temannya yang lain. Saya setuju sekali dengan pendapat Kang Ronald, jangan sampai berulang. Atau jangan sampai nggak kena stroke tapi kenanya di serangan jantung. Atau kenanya di gagal ginjal. Karena yang namanya kesehatan darah itu, dia itu tergantung di mana menyumbat, disitulah dia terjadi juga yang namanya gangguan-gangguan organ tersebut. Pemirsa, kita belajar dari ceritanya Pak Munawar. Jangan sampai kita punya hipertensi tapi kita abaikan. Lebih parah lagi, kita nggak tahu sama sekali kita punya hipertensi. Ya. Tapi karena pemirsa juga mungkin ada yang punya kasus yang sama seperti Pak Munawar juga dan ingin bisa segera sehat, segera sembuh dengan dibantu teknologi laser. Jadi Kak Ronald tolong tanyakan kepada Mas Panji juga informasinya supaya bisa terbantu juga bagaimana bisa mendapatkan teknologi ini, termasuk seperti apa teknologi ini bisa membantu Anda semua. Mas Panji, sering kita bilang bahwa stroke ini adalah penyakit yang berat ya. Betul. Tapi bukan akhir dari segalanya, masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser untuk pemulihan pasca serangan stroke. Betul sekali. Jadi enaknya kalau kita memanfaatkan teknologi laser, ini bisa kita gunakan dalam berbagai tahapan. Misalnya buat yang sehat, bisa menggunakan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup, sebagai langkah pencegahan. Betul. Yang sudah punya keluhan misalnya diabetes, hipertensi, atau kolesterol yang merupakan faktor resiko dari stroke, juga bisa menggunakan supaya mencegah jangan sampai kena komplikasi. Tapi kalau yang sudah terkena stroke juga bisa memanfaatkan teknologi laser ini sebagai langkah untuk membantu proses pemulihannya. Apalagi sekarang teknologi laser ini praktis, portable, mudah untuk digunakan, cukup pada pergelangan tangan kiri saja, tapi manfaatnya untuk seluruh tubuh. Iya, dipakainya pun sehari hanya cukup 2 kali saja kan? Yes, tapi betul manfaatnya, sepanjang hari bekerja. Durasinya juga hanya 15 sampai dengan 60 menit. Teknologi laser yang kita gunakan dari Dr. Laser Perfect 10 Plus ini menggunakan 3 warna laser yaitu merah, biru, dan kuning. Nah, merah biru ini fokus utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Sedangkan kalau biru efektif untuk merangsang produksi nitric oxide supaya tekanan darahnya lebih terkendali. Sedangkan yang warna kuning bermanfaat untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi yang tentu saja dibutuhkan semua orang, termasuk para penderita stroke. Bagaimana cara mendapatkannya? Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca ataupun kunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan Anda bisa memiliki dokter laser ini kapan saja untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Didukung oleh Pemirsa, kembali kita belajar dari kisahnya Pak Munawar yang terkena serangan stroke di tahun 2017. Setengah bagian badannya lumpuh, tangan dan juga kakinya. Sempat 13 hari dirawat di rumah sakit. Ketika pulang ke rumah tidak bisa melakukan apa-apa. Semuanya harus dibantu oleh orang lain. Dan yang menjadi kepala keluarga dalam hal mencari rezeki adalah istrinya. Itulah beratnya penyakit stroke. Yang terdampak bukan hanya mereka yang sakit, tapi bisa satu keluarga loh. Tapi yang perlu kita apresiasi adalah semangatnya Pak Munawar ini ya memang luar biasa ya. Iya, betul. Hebat Pak. Semangat itu yang paling penting karena biasanya kalau kena serangan stroke yang dikenain terlebih dahulu itu adalah semangat. Kita juga belajar mengenai semangat itu. Karena memang sekarang juga setelah menggunakan teknologi laser kan berubah ya Pak ya. Aku pengen lihat tangannya Pak, boleh Pak? Dilambaikan mungkin? Woi. Ini
Kalau ini normal yang kiri, Ya. kalau yang kanan yang kena. Waduh. Oh, tapi udah oke. Udah oke lah segitu. Udah oke ini. Senyumnya juga udah cerah loh Pak, udah sehat. Iya, Bapak sudah di jalur yang benar ketika pola hidup sehat sudah dijalankan dan menggunakan teknologi laser. Semangat, Pak. Amin ya. Nah, di rumah yang menggunakan teknologi laser siapa lagi selain Bapak? Istri saya, saya pakai satu alat dipakai serumah. Bagus. Gantian. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Setuju. Namun yang ingin saya sampaikan juga pemirsa, bahwa tadi ya, si sinar biru itu kan bisa menurunkan tekanan darah karena mengandung nitric oxide. Sehingga pembuluh darahnya elastis dan tekanan darahnya menurun. Namun demikian, nitric oxide juga ternyata pada penelitian-penelitian selanjutnya, dia itu bisa mencegah masuknya virus, berkumpulnya virus. Ya. Seperti apa? Pertama, dia melebarkan saluran nafas sehingga oksigen lebih mudah masuk dong ke paru-paru. Ya. Kedua, mengusir virus keluar dari sel tubuh secepatnya. Ya, Kemudian menghambat replikasi virus. Jadi virus itu nggak bisa bertumbuh dengan cepat, menghambat masuknya virus ke dalam sel tubuh, dan menghambat akumulasi protein virus dalam tubuh. Ingat, virus itu butuh protein untuk hidupnya, tapi dihambat ya. Oleh karena itu, NO ini ya bisa membantu untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita. Ya, mau virus influenza, virus bronchopneumonia, virus SARS, semuanya dicoba untuk dicegah berkembang biak di dalam tubuh. Lakukan saja misalnya 2 hari sekali penggunaan daripada intranasal tersebut, itu akan sangat membantu mencegah kita terinfeksi dari virus-virus yang berbahaya. Pak Munawar ini sendiri sudah merasakan manfaatnya dari pasca pemulihan stroke ini. Mas Boyke, saya, Kang Ronald Sudah. juga setiap hari kita juga pakai dan Iya, merasakan iya. juga. Nah, ini ada pemirsa yang juga merasakan seperti yang Pak Munawar juga mengalami penyakit stroke, tapi berusaha untuk melalui semuanya dengan mengubah pola hidupnya, termasuk juga menggunakan teknologi laser. Kita lihat sama-sama ceritanya. Saya pada tahun 2011 kena stroke. Tangan dan kaki kiri saya tidak bisa bergerak. Setelah kena stroke, baru saya sadar setelah dokter beritahukan bahwa saya kena diabetes dengan ketinggian 525. Efek yang saya paling rasakan setelah menggunakan teknologi laser adalah semakin percaya diri dalam menjalankan segala aktivitas. Kemudian gula darah saya semakin normal. Sekarang itu 120, itu sudah normal. Kalau saya istirahat tidur, itu lebih tidur nyenyak. Dan sekarang saya sudah sehat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya sudah bisa melaksanakan aktivitas kembali dan mengajar kembali. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, stroke ini memang penyakit yang berat, ya, tapi bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan untuk pulih pasca serangan stroke, ya. Pak Munawar, harapan Bapak apa sih, Pak? Ya, harapan saya agar lebih baik lagi aja, cepat sembuh, bisa normal kembali aja udah. Bisa Iya. normal kembali, bisa sholat, ya itu aja udah. Iya. Pemirsa, pola hidup sehat itu penting. Namun jangan lupa ya, kadang-kadang kita tidak bisa melakukan 100% pola hidup yang Betul. sehat. Kita bantu dengan teknologi yang memang teknologinya memang khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ya, dan juga itu bisa bukan hanya pada saat kena stroke saja, tapi dia bisa bekerja di 3 tahapan kesehatan. Pencegahan seperti yang dilakukan oleh istri Pak Munawar dan anak-anaknya. Pak Munawar sendiri ya, pengobatan untuk mengobati stroke-nya sehingga dia sekarang sudah baik seperti ini, ataupun mencegah rehabilitasi. Jangan sampai Pak Munawar terkena stroke 2 kali ataupun akibat stroke itu dia pikun, kemudian gangguan-gangguan yang lain-lainnya. Jadi gunakan memang teknologi yang sudah terbukti dan sudah ada jurnal-jurnal ilmiahnya sehingga kita yakin menggunakan teknologi tersebut. Pemirsa, jangan sampai hipertensi membuat Anda terkena stroke. Lebih baik Anda cek tekanan darah Anda berapa.
Saya yakin tayangan kita ini memang sangat terbatas waktunya dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga. Jadi kita akan akhiri dengan perbincangan antara Kang Ronald dan juga Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi laser berikut ini. Pemirsa, kalau misalnya Anda nih medical check up terus Anda tahu, wah ada gula, wah ada kolesterol, wah ada tensi. Masa mau dibiarkan? Harus segera ditangani. Dan salah satunya adalah jelas dengan melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Betul. Minum konsumsi obat secara disiplin sesuai dengan anjuran dokter dan tentu saja melengkapi gaya hidup kita dengan memanfaatkan dokter laser. Iya. Nah, kalau untuk kolesterol dan diabetes, bagaimana teknologi laser bisa membantu, Mas Panji? Jadi kalau kita lihat berdasarkan penelitiannya ya, teknologi laser ini dia bisa membantu untuk merangsang tubuh kita untuk menjadi lebih berenergi. Terutama bagian dari sel yang bernama mitokondria. Nah, jadi ketika tubuh kita menjadi lebih berenergi, maka tubuh kita akan menggunakan gula dan kolesterol sebagai bahan bakar. Iya, manfaatnya begitu banyak, yang kita harus lakukan cuma satu, memakainya saja. Karena tadi Mas Boyke bilang, stroke bisa menyerang siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan bisa berulang. Dan bisa berulang, yang biasanya yang berulang itu jauh lebih berbahaya. Ya, makanya harus segera kita tangani. Oleh karena itu, pastikan alat kesehatan yang Anda pakai yang terbaik, yang terdaftar resmi di pemerintah seperti dokter laser. Pemirsa, yuk jangan sampai stroke datang. Lebih baik yang datang adalah petugas paket mengantarkan kiriman teknologi laser ke rumah Anda. Yes, dan itu bisa didapatkan kalau Anda menghubungi kami sekarang juga nih. Supaya Anda bisa mendapatkan penawaran spesial dan tentu saja Anda dan keluarga Anda bisa hidup lebih sehat, kualitas hidupnya lebih baik dengan Anda menggunakan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup Anda.